Assalamualaikum warahmatullahi. Najis bisa membatalkan ibadah kita. Karenanya kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang termasuk najis. Secara bahasa, najis adalah segala sesuatu yang dianggap menjijikkan oleh orang yang normal, seperti kotoran dan air seni. Namun dalam Islam, hukum asal segala sesuatu adalah boleh dan suci. Dan hukum najis adalah hukum pembebanan yang terkait dengan banyak orang, bahkan semua orang. Maka tidak boleh mengatakan tentang najisnya sesuatu kecuali dengan dalil. Karenanya, mari kita bersama-sama belajar hal-hal apa saja yang termasuk najis berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Yang pertama adalah air kencing. Dalilnya adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, seorang Arab Badui kencing di masjid, lalu segolongan orang menghampirinya. Rasulullah SAW lantas bersabda, biarkanlah ia, jangan kalian hentikan kencingnya. Anas melanjutkan, tatkala ia sudah menyelesaikan kencingnya, beliau Rasulullah memerintahkan agar dibawakan setimba air lalu diguyurkan di atasnya. Yang kedua, kotoran manusia. Dalil najisnya kotoran manusia adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian menginjak al-adha dengan sandalnya, maka tanah adalah penyucinya. Al-adha adalah segala sesuatu yang engkau merasa tersakiti olehnya, seperti najis, kotoran, batu, duri, dan sebagainya. Dan yang dimaksud al-adha dalam hadis tersebut adalah najis atau kotoran. Kemudian yang ketiga, madhi. Madhi yaitu cairan putih, bening, encer, dan lengket yang keluar ketika naiknya syahwat. Dia tidak keluar dengan syahwat, tidak menyembur, dan tidak pula diikuti lemas. Terkadang keluar tanpa terasa, dan dialami oleh pria maupun wanita. Madhi adalah termasuk najis. Oleh karena itu, Nabi SAW menyuruh membasuh kemaluan darinya. Hadisnya dari Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah laki-laki yang sering keluar madhi. Aku malu menanyakannya pada Nabi SAW karena kedudukan putri beliau. Lalu kusuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk menanyakannya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, dia harus membasuh kemaluannya dan berwudu. Kemudian yang keempat, wadi. Wadi adalah cairan putih, bening, dan kental yang keluar setelah kencing. Wadi juga termasuk najis. Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, mani, wadi, dan madhi. Adapun mani, maka wajib mandi. Sedangkan untuk wadi dan madhi, beliau Nabi SAW bersabda, basuhlah zakar atau kemaluanmu, dan wudulah sebagaimana engkau berwudu untuk sholat. Kemudian yang kelima, kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Dalilnya dari Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi SAW hendak buang hajat, beliau berkata, bawakan aku 3 batu. Aku menemukan 2 batu dan sebuah kotoran keledai. Lalu beliau mengambil kedua batu itu dan membuang kotoran tadi, lalu berkata, kotoran itu najis. Kemudian yang keenam, darah haid. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang wanita datang kepada Nabi SAW lalu berkata, baju seorang di antara kami terkena darah haid, apa yang harus ia lakukan? Beliau SAW bersabda, keriklah, ucek dengan air, lalu guyurlah, kemudian sholatlah dengan baju itu. Yang ketujuh, air liur anjing.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, cara menyucikan bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah membasuhnya 7 kali. Yang pertama dengan tanah, kemudian yang ke-8 bangkai, yaitu segala sesuatu yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, jika al-ihab telah disamak, maka sucilah ia. Al-ihab adalah kulit hewan yang telah mati atau bangkai. Dikecualikan dari 3 hal berikut. Pertama, bangkai ikan dan jangkrik. Dasarnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Kedua bangkai itu adalah ikan dan jangkrik, sedangkan kedua darah tersebut adalah hati dan limfa. Yang kedua, bangkai hewan yang tidak berdarah, seperti lalat, semut, lebah, dan sebagainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika seekor lalat jatuh ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka benamkan semua, lalu buanglah ia. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, sedangkan pada sisi lainnya terdapat penawar. Yang ketiga, tulang bangkai, tanduk, kuku, rambut, dan bulunya. Semuanya suci, merujuk pada keasliannya yaitu suci. Dasarnya hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari secara mu'allaq. Dia mengatakan bahwa Az-Zuhri berkata tentang tulang bangkai seperti gajah dan sebagainya, aku mendapati beberapa kalangan ulama terdahulu bersisir dan berminyak dengannya. Mereka tidak mempermasalahkannya. Ahmad berkata, tidak ada masalah dengan bulu bangkai. Itulah 8 hal yang termasuk najis. Yang pertama air kencing, kedua kotoran manusia, yang ketiga madzi, yang keempat wadi, yang kelima kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, yang keenam darah haid, yang ketujuh air liur anjing, dan yang kedelapan bangkai. Dalam video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menyucikan najis-najis tersebut. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Segala kesalahan datang dari diri saya sendiri dan segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.